kembali lagi sama aku, Widianti Adriwijaya, NIM 1909101012. Kali ini aku akan membahas topik mengenai Function and Strategies of Third Parties in Ethnopolitical Conflict. Poin yang pertama yakni on the role of third parties. Hingga saat ini pihak ketiga dalam etnopolitik pada umumnya menjadi ancaman eskalasi tingkat militer. Pandangan yang sempit dan tidak menyeluruh ini muncul akibat adanya perbandingan dengan konflik internasional lainnya yang mengorientasikan bahwa pihak ketiga dapat membantu penyelesaian pihak yang bersengketa menjadi terikat dengan perbedaan hingga bisa menemukan penyelesaian yang konstruktif. Peran dan juga fungsi dari adanya pihak ketiga sangatlah bervariasi tergantung akan konstelasi konflik dan kemampuannya untuk didekati oleh para aktor yang akan terlibat. Terdapat pula fungsi penting dalam fase inisiasi diantaranya yakni yang pertama adanya pihak ketiga dapat mengetahui kemauan dari pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama dengan adanya konflik. Dan dalam keadaan tertentu bisa juga menumbuhkan konsekuensi dari tidak adanya perkembangan atau bahkan dengan menahan prospek negatif dari adanya sanksi. Lalu yang selanjutnya, poin kedua yakni dengan adanya hal ini dapat menguji mengenai hubungan kekuasaan antara para pihak yang akan mengakui penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama. Atau dapat dikatakan dengan dimana ada ketidakseimbangan, maka disitulah pihak ketiga mulai menjalankan tugas-tugasnya hingga pada akhirnya muncullah sebuah solusi yakni win-win solution sebagai jalan penengah konflik tersebut. Faktor yang ketiga yakni faktor yang menentukan keberhasilan sebuah intervensi yang berhasil oleh pihak ketiga yang telah bersangkutan dengan pertanyaan apakah bukti yang dimiliki cukup memfasilitasi komunikasi sebagai proses pertukaran terbuka dan juga proses pemahaman dari pemecahan masalah antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Lalu, dengan adanya hal ini menunjukkan salah satu faktor yang paling bersejarah semenjak adanya pihak ketiga sebagai pihak netral dan juga sebagai mediator. Berbagai jenis intervensi pihak ketiga terpecah ke dalam beberapa poin, di antaranya adalah yang pertama adalah pihak ketiga memiliki kuasa untuk turut andil dan berperan sebagai pihak netral dan telah menunjukkan kasus ini tidak begitu relevan karena sumber daya pihak ketiga terbatas. Lalu poin kedua, ketidakberpihaknya pihak ketiga yang telah memiliki faktor kekuasaan seperti yang telah ditafsirkan oleh pihak netral yang menjadi dasar dari nilai-nilai dalam resolusi konflik. Lalu poin selanjutnya yakni penelitian tentang peran dan fungsi dari adanya pihak ketiga dalam masyarakat tradisional dan modern telah menunjukkan bahwa dalam banyak kasus meskipun mereka terpaut dengan jarak yang cukup jauh, istilah penggunaan orang dalam juga tidak luput dari adanya orang luar dalam kasus penelitian ini. Lalu poin selanjutnya yakni dalam kebanyakan konflik sosial, konflik etnopolitik pihak ketiga mengambil banyak peran yang berbeda menurut tingkat intervensi dan juga fase regulasinya. Biasanya pihak yang bersengketa akan mencoba menarik pihak ketiga untuk turut beradu argumen dan menentang netralisasinya dan memprovokasinya untuk mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Lalu yang bab selanjutnya ini facilitation. Dengan adanya strategi fasilitas ini telah menggeser bidang konflik yang terkait untuk menjadi subjek yang terfokus pada orang yang terlibat alam perselisihan dalam bekerja sama sesuai dengan kemampuan dan perspektif mereka masing-masing. Pihak ketiga memegang kekuasaan penuh akan pemilik kepercayaan sehingga dapat menciptakan transmisi untuk berkomunikasi atau melakukan pertemuan secara private. Dalam kasus perselisihan etnopolitik, apabila kedua belah pihak telah memisahkan diri sepenuhnya dari satu sama lain, maka tentunya akan memakan banyak waktu dan juga tenaga. Dengan demikianlah diperlukan pertemuan secara terpisah dalam waktu yang relatif lebih lama demi membangun kepercayaan tersebut. Dan ini merupakan tugas dari seorang fasilitator dalam rangka memberikan solusi dan juga dari konflik tersebut. Lalu yang bab selanjutnya yakni non-directive mediations. Strategi meditasi non-direktif mencakup baik yang terikat dengan subjek dan bidang yang berhubungan dengan objek tersebut.
sebagai sebuah konsep yang paling dekat dengan masyarakat, dan pemahaman meditasi ini telah berkembang selama 20 tahun terakhir, khususnya di Amerika Serikat. Upaya pihak ketiga untuk bersikap netral demi menciptakan keuntungan kondisi proses dan metode untuk memungkinkan pihak yang terlibat sengketa. Di balik gagasan ini terdapat rumusan yang telah terkenal sehingga dapat dikatakan sebagai rumusan yang mapan dan juga mudah bertransformasi, dan perspektif politik merupakan sebuah masalah yang membutuhkan solusi bersama, seperti adanya pendekatan lokakarya dari adanya pemecahan masalah. Lalu yang terakhir ini directive mediations, strategi meditasi direktif yang menjadikan pihak ketiga tertarik untuk mencapai penyelesaian material dari konflik. Ia tidak hanya berjanji untuk memastikan proses mediasi yang efektif, melainkan juga memberikan tekanan untuk membujuk pihak yang berselisih untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas. Dan yang terakhir ini transformation. Terlepas dari semua upaya yang dilakukan untuk menangani konflik etnopolitik akibat adanya peningkatan penekanan pada gagasan bahwa keterlibatan pihak ketiga harus sesuai pada prinsipnya dan juga dapat dilihat sesuai dengan perspektif jangka panjang. Konflik etnopolitik yang memiliki prospek untuk memelihara perdamaian bagi beberapa lama waktu tergantung pada reformasi, struktural makropolitik, dan jenis makrososialnya. Sekian untuk materi ini, saya ucapkan terima kasih.